semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online maupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku mau ngucapin welcome buat teman-teman yang baru pertama kali join atau yang udah lama nggak join atau yang bahkan sudah sering join sekalipun. Welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Di Alpha Omega Church kita itu bukan orang-orang yang sempurna, kita bukan orang-orang yang luar biasa, kita yang suci, yang kudus, enggak. Tapi di sini kita mau belajar dari yang nggak sempurna untuk menuju ke kesempurnaannya Tuhan. Nah, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang luar biasa pastinya. Kita mau ngebahas yang namanya how to be tough. Gimana sih caranya kita ini tangguh, jadi orang yang punya mental yang tahan uji, jadi punya mental yang luar biasa tangguh, yang nggak gampang menyerah. Nah, sering banget nih dalam kehidupannya kita itu sering mengeluh banget. Kadang itu kayak ngerasa, duh kayaknya udah nggak bisa deh ngelakuin hal-hal kayak gini lagi. Duh kayaknya aku udah nggak mampu deh. Duh kayaknya ini udah limitku, ini udah mentok, udah nggak bisa lagi. Udah kepentok nih, mau ngelakuin apapun udah males. Mau ngelakuin olahraga, aduh kayaknya udah deh aku nggak bisa deh. Baru 1 kali 2 kali udah kayak aduh udah nggak bisa, aku udah nggak kuat lagi. Mau ngerjain PR, mau ujian, mau belajar, aduh nggak deh, kayaknya aku udah nggak bisa, ini udah batasku. Mau belajar matematika, ngelihat rumusnya yang macem-macem, udah kayak aduh males banget buat belajar. Nah, jujur aja, aku pun juga mengalami hal-hal seperti itu. Aku pun juga kadang itu ngalami kayak, aduh udah nggak bisa deh. Aduh kayaknya udah nggak bisa lanjut deh ini. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bareng buat ngehadapi persoalan-persoalan, setiap masalah, setiap challenge yang ada di kehidupannya kita. Nah, sebelum ngelanjutin pembahasan kita, aku mau ngajak kalian ngelihat beberapa poin nih. Apa aja sih hal-hal yang membuat kita ini jadi nggak tangguh, jadi nggak tough, jadi kayak punya mental yang lemah, nggak tahan uji. Nah, poin yang pertama itu adalah poin nggak mau keluar dari comfort zone. Wah, ini sering banget nih kalian denger, waduh comfort zone, zona nyaman, comfort zone, zona nyaman. Sering banget kita dengerin hal-hal kayak gini. Nah, banyak nih dari kita ngalamin yang kayak gini juga. Tanpa kita sadari, kita udah nyaman, kita udah kasih barrier di sekelilingnya kita yang membuat kita nggak mau buat keluar dari zona nyaman ini. Kita mau ngelakuin apa-apa udah males. Kita mau ngelakuin olahraga udah males duluan. Kita mau ngerjain PR udah males duluan. Akhirnya kehidupannya kita ya nggak ngapa-ngapain. Ada challenge di depan, ya kita cenderung malah mau menghindari atau bahkan nggak peduli sama challenge tersebut. Udah nyerah duluan, udah nggak mau ngehadapi duluan. Karena udah punya comfort zone-nya sendiri. Nggak mau pindah.
nggak mau belajar tentang tantangan-tantangan yang baru. Nah, akibatnya apa kalau kita punya mental yang kita nggak mau keluar dari comfort zone, sudah nyaman dengan comfort zone-nya kita? Akibatnya nih ya, jadi orang yang nggak berkembang. Malah jadi orang yang begitu-begitu aja. Lo kan bagus, aku jadi orang yang konsisten berarti. Ya nggak gitu juga. Kalau konsisten itu bukan berarti kamu stuck. Kamu cuman begitu-gitu aja. Konsisten itu dalam ngejalani hal-hal baru, hal-hal yang kamu jalani rutinitasmu sehari-hari, kamu bisa mempertahanin kualitasmu secara tinggi, kualitasmu dengan baik, mempertahankan itu. Nah, coba deh kita baca tentang orang-orang yang stuck ini di Alkitab itu bakal kayak apa sih? Kita mau baca di Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kita mau fokus nih sama kata-kata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, kalau kehidupan kita itu stuck, kita itu dibuang loh guys. Kita itu dipotong, di-cut anggapannya. Itu pasti terjadi juga di dunia-dunia sekarang. Kalau misalnya kita nggak berbuah, kita nggak berguna di orang lain, dimanapun kita berada, kita pasti kayak dicampakin kan, kayak nggak dipeduliin gitu. Nah, nggak dianggap sama orang lain. So hari ini kita mau belajar sama-sama. Yuk kita mau ngehadepin comfort zone-nya kita. Kita mau ngelawan comfort zone-nya kita. Kita mau keluar dari comfort zone-nya kita. Nah, ada nih ya satu orang nih, namanya Nelson Mandela. Oh, kalian pasti udah tahu lah, beliau ini seorang presiden dari Afrika. Dia ngomong kayak gini, "The greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fall." Nah, kemuliaan terbesar dalam hidup bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, tetapi karena kita bangkit setiap kali kita jatuh. Nah, kalau kita punya comfort zone, gimana kita mau jalan menghadapi masalahnya kita, gimana caranya kita tahu kita bakalan jatuh kalau kita nyoba aja enggak. So, kita harus mau belajar buat yuk coba dulu, yuk coba dulu. Yuk kita mau melangkah nih, coba dulu aja. Karena kita tahu kita bakal bisa menang suatu saat nanti. Dan ini bakal relate sama poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu takut gagal. Kita katain sama-sama, 2, 3, takut gagal. Nah, agak mirip nih sama poin yang pertama. Kalau poin yang pertama itu benar-benar kalian itu nggak mau buat nyoba, nggak mau buat ngelakuin sesuatu. Tapi poin yang kedua ini kita punya kepikiran, aduh aku mau deh ngelakuin ini, aduh aku mau deh ngelakuin ini. Tapi sama aja kita belum ngelakuin karena kita udah takut duluan, takut gagal. Belum apa-apa udah, aduh takut deh aku, aduh nggak mau deh aku. Mau ngerjain tugas di sekolah, takut gagal. Takut nanti nilainya nggak bagus. Mau ikut kompetisi, mau ikut lomba-lomba, udah takut gagal. Tapi nanti kalau kalah gimana ya? Udah mikir yang enggak duluan, padahal mulai aja belum. Nah, kita mau lihat nih, ada nggak sih kira-kira tokoh di Alkitab yang dia itu juga punya rasa takut? Takut buat gagal, ngerasa minder, atau bahasa yang mungkin relate di kalangan anak-anak muda sekarang ini, belum apa-apa udah kena mental. Nah, jawabannya ya pasti ada. Aku ambil 2 tokoh di Alkitab ya. Yang pertama itu adalah Gideon. Aduh, kok namanya asing banget ya? Siapa ya Gideon ini ya? Di kitab mana ya? Nah, kita mau baca bareng-bareng di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Gideon menjawab, "Ah Tuhanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan orang Israel? Sesungguhnya kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling kecil di antara kaum keluargaku." Nah, belum apa-apa nih, Gideon ini udah rendah diri. Udah nganggep dia itu suku paling kecil, dia itu juga paling kecil di antara kaum keluarganya. Dia udah nggak ngandelin Tuhan sama sekali. Kira-kira nih ya, kira-kira waktu teman-teman dihadapin sama orang yang kayak Gideon ini, perasaannya gimana sih? Kayak,
mau mulai sesuatu udah kayak, aduh males, aduh aku takut, aduh aku nggak bisa deh kayaknya. Itu perasaannya pasti kayak jengkel, mangkel ya kan. Kayak aduh orang ini apa sih gitu. Nah ada juga contoh yang kedua yaitu Musa di Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku harus pergi menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah ini contoh di Alkitab yang mungkin udah terkenal, di mana Musa harus ngebebasin bangsa Israel, padahal dia itu gagap. So, kita mau belajar nih dari tokoh-tokoh di Alkitab. Jangan takut duluan. Jangan minder duluan. Jangan mau kalah sama rasa takutnya kita. Nah, ngomong-ngomong tentang tokoh nih, tadi kan udah tokoh Alkitab, sekarang udah ada di tokoh di dunia nyata kita ya, di dunia realnya kita hari-hari ini yang gede banget namanya. Itu ada orang yang namanya Bruce Lee ya, aku nggak usah ngomong panjang lebar tentang Bruce Lee lah ya, karena dia sangat terkenal banget. Bruce Lee ngomong gini, do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, tapi berdoalah untuk kekuatan untuk menjalani kehidupan yang sulit. Karena memang setiap hari itu pasti ada aja cobaan-cobaan, challenge-challenge yang akan kita hadapi, pasti ada. So kita mau berdoa untuk Tuhan bisa nge-guide kita untuk menjalani kehidupan kita yang sulit. Nah, aplikasinya apa? Apa yang harus kita lakuin ketika kita udah tahu nih, kalau kita itu nggak boleh stuck di comfort zone-nya kita. Terus yang kedua, kita itu mau belajar untuk nggak takut buat gagal. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama, yaitu gampang aja, berdoa. Doa dulu. Kita nggak pernah nih jadi tangguh kalau kita ngandelin kekuatannya kita sendiri, berusaha buat ngandelin apa yang kita punya. Challenge setiap hari pasti ada. Tapi kalau kita ngandelin kehidupannya kita ya pasti bakalan stuck, nggak ada kemajuan. Mulailah apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian takutkan, apapun yang kalian ngerasa ini comfort zone-ku, aku mau terbebas dari ini. Mulailah itu dengan doa. Tuhan itu kekuatannya kita. Bruce Lee aja orang yang jago tuh ya, orang yang bisa one inch punch, tapi orang itu bisa mental sejauh itu masih mau berdoa buat belajar ngendaliin kekuatannya dia, ngejalani kehidupannya dia, supaya kehidupannya dia itu yang sulit bisa tertolong karena pertolongannya Tuhan. Nah, ada nggak ayatnya nih? Ada pastinya. Itu di Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kalau berdoa doang tapi nggak deket sama sumbernya, nggak deket sama pokoknya, ya sama aja kita nggak berbuah. Nah, poin yang kedua yaitu berakar dalam Tuhan. Nah, gimana caranya kita jadi tough? Ya berakar dalam Tuhan. Maksudnya gimana nih? Ya kita belajar buat punya waktu nih sama Tuhan, punya waktu untuk lebih kenal sama Tuhan, lebih tahu, lebih ngerti tentang ajarannya Tuhan. Ini kayak apa sih? Ajarannya Tuhan ini yang dimaksud itu kayak apa sih? Mulailah dari hal-hal yang simpel aja. Ya mungkin sehari 1 ayat. Kalau kalian ngikutin Love the Bible, jujur aja itu banyak banget ayatnya. Pasalnya pun banyak tuh. Nah, atau kalian perlu guidance. Paling enggak aku punya guidance lah setiap hari itu ya gimana aku harus ngelakuin perjalanan hidupku ini. Itu ada di aplikasi MyAOC, itu ada di daily devotionalnya. Kalian bisa jadi ini tuh guidance supaya tiap hari kalian bisa ngikuti pembahasan kita juga. Nah, ada nih ayatnya tentang berakar dalam Tuhan. Keluaran 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, kita mau belajar jadi orang yang bisa merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman-Nya Tuhan, supaya kita itu punya hikmat buat ngejalani hidup kita. Jadi kita nggak ngerasa kayak sendirian karena kita punya hikmat yang dari Tuhan. Dan poin yang ketiga yang harus kita ingat adalah
Tuhan itu menyertai diri kita. Tuhan itu menyertai diri kita. So, jangan malas buat ngelakuin hal baru. Jangan takut buat memulai hal-hal yang bakalan kita mulai. Setiap masalah kita itu punya Tuhan yang bakal jadi guidance-nya kita dan menyertai kita pastinya. Nah, ada nih ayatnya di Yosua 1, ayatnya yang ke-9, bunyinya kayak gini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So, apapun yang kita hadapi hari-hari ini nggak usah takut, guys. Kita mau mulai challenge-nya kita mau belajar, kita mau mulai olahraga, kita mau ngapain dalam kehidupannya kita. Nggak usah takut, mulai aja dulu. Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan selalu beserta dengan kita. So, konklusinya apa? How to be tough. Gimana cara kita menjadi tangguh, jadi orang yang tahan uji, itu gimana? Aku bakal ngambil satu tokoh lagi. Tokoh ini juga nggak kalah terkenalnya. Orangnya adalah Steve Jobs. Ya kalau kalian nggak tahu Steve Jobs, mungkin kalau kalian user iPhone, Apple, apapun, itu pasti kalian tahu beliau ini siapa. Dia ngomong kayak gini. Sometimes life hits you in the head with brick. Don't lose faith. So, hidup itu kadang itu kayak kepala itu dipukul pakai batu bata. Tapi kita perlu ingat jangan kehilangan imannya kita. Jangan kehilangan kepercayaannya kita. Jangan lupa bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu ada buat kita dan kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. So, kita perlu nanamin 3 poin tadi yang membuat kita ingat bahwa kita nggak boleh kehilangan imannya kita. Yang pertama, berdoa untuk ngandelin Tuhan di setiap apapun kondisi kita. Yang kedua, berakar, baca dan ngerenungin firman-Nya Tuhan. Dan yang terakhir yang gak kalah penting, kita perlu ingat bahwa setiap apapun, setiap kondisi apapun keadaan kita, Tuhan itu selalu menyertai kita dan selalu ada buat kita. So, itu aja buat hari ini. Aku gak mau lama-lama dan semoga gini bisa memberkati kalian. Kita akan tutup hari ini dengan doa. Bapak yang di surga, thank you ya Tuhan tentang discernment ya Tuhan, buat how we to be tough ya Tuhan. Biarlah pada hari ini ya Tuhan kita mau belajar ya Tuhan bahwa kita bisa tangguh karena Tuhan Yesus yang ada buat diri kita, dan kita mau ngandelin Tuhan Yesus, dan kita mau belajar ya Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, semakin mempelajari tentang Engkau ya Tuhan, supaya kami jadi orang-orang yang berbuah, orang-orang yang selalu punya hikmat setiap harinya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan kami dimanapun kami berada, kapanpun ya Tuhan. Biarlah kami selalu jadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Thank you ya Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Semoga kalian sehat-sehat, baik-baik aja dimanapun kalian berada. See you and God bless you guys. Bye-bye.